Disebutkan di sini ja'ilil malaikah, Allah yang telah menjadikan, menciptakan para malaikat rusulan sebagai rasul yang uli ajnihah, yang mereka itu memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang 2 sayapnya, wa sulasa, ada yang 3 sayapnya, wa ruba'a, ada yang 4 sayapnya. Bukan fankihu ma tabalakum minan nisa. Tapi para malaikat ini lafadznya hampir sama, jadi ke sana. Nah, jadi dikatakan masna wa sulasa wa ruba, sayapnya ya, sayapnya yang 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi, Allah menambah dalam penciptaannya, ada yang lebih dari 4. Seperti yang tadi kita sebutkan, malaikat Jibril alaihissalam sayapnya sampai 600 sayap. Salatullah, salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Salasah. Wasif jami'ar rusli bil amanah والصدق والتبليغ والفطانة ويستحيل ضدها عليهم وجائز كالأكل في حقهم إرسالهم تفضل ورحمة للعالمين جل للنعمة ويلزم الإيمان بالحساب والحشر والعقاب والثواب والنشر والصراط والميزان والحوض والنيران والجنان والجن والأملاك ثم الأنبياء والحور والولدان ثم الأولياء وكل ما جاء من البشير من كل حكم صار كالضروري وينطوي في كلمة الإسلام ما قد مضى من سائر الأحكام فأكثرا من ذكرها بالأدب ترقى بهذا الذكر على الرتب وخلي بالخوف على الرجاء وسر لمولاك بلا تنائي. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mentakdirkan kita untuk bisa bersama dalam majelis Ilmuddin.
dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ikhlas di hati kita dalam melakukannya sehingga menjadi amalan solihan makbulan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala, bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini kita masih membahas nazam yang ke-56. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wal jinni wal amlaki thumma al-anbiya wal khuri wal wildani thumma al-awliya, yaitu berkaitan dengan hal-hal yang wajib untuk kita yakini adanya, untuk kita imani adanya, yaitu beberapa hal yang juga wajib kita imani. Jadi yang wajib kita imani itu bukan hanya 6. Yang 6 yang sering disebut sebagai a'zamu umuril iman, atau orang sering menyebutnya dengan rukun iman, dengan pengertian a'zamu umuril iman, perkara keimanan yang paling agung, itu adalah yang teragung. Nah, dikatakan a'zamu umuril iman, perkara iman yang paling agung. Tetapi sesuatu yang wajib diimani bukan hanya 6, tetapi masih sangat banyak. Nah, di antaranya yang kita sebutkan pada beberapa hari ini. Di antaranya kemarin kita sebutkan bahwa yang wajib diimani di antaranya adalah adanya jin, bahwa jin itu ada. Nah, sekarang wal amlak, yang wajib kita imani adanya adalah para malaikat. Bahwa para malaikat itu ada. Ada makhluk ciptaan Allah yang bernama malaikah. Nah, mufradnya malakun, jamaknya malaikah. Jadi malaikah itu sebenarnya jamak, bukan mufrad. Mufradnya malakun. Jadi kalau malaku Jibril, malaikat Jibril. Tapi sudah jadi bahasa Indonesia, kemudian malaikat itu ya menjadi sebuah nama dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tertentu. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita wajib mempercayai bahwa para malaikat itu ada, meskipun kita semuanya belum melihatnya. Kita belum pernah melihat wujud asli dari para malaikat, tetapi kita sangat yakin dan percaya bahwa ada makhluk namanya malaikah. Ini penting untuk diperhatikan karena ada sebagian kelompok yang tidak percaya tentang adanya malaikah. Sebagian ada seseorang yang dianggap sebagai tokoh, bahkan mengklaim sebagai tokoh mujaddid atau modernis, mengatakan, yaitu namanya Muhammad Abduh Rashid Ridha, dalam kitabnya Tafsir Al-Manar itu memaknai malaikah dengan makna lain, bukan dengan bahwa dia adalah makhluk Allah dengan sifat-sifat tertentu yang nanti akan kita jelaskan, tetapi mereka memaknainya dengan kekuatan alam. Jadi malaikat itu adalah kekuatan alam, kata mereka seperti itu. Dan ini tentu
sebuah keyakinan yang bertentangan dengan keyakinan umat Islam. Kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini tentang adanya para malaikat. Jadi iman kepada malaikat artinya al-iman biwujudihim, beriman dengan adanya para malaikat, beriman bahwa para malaikat itu ada. Sekarang siapa para malaikat itu? Siapakah para malaikat itu? Para malaikat itu adalah makhluk Allah dengan beberapa sifat, sebagaimana yang ini telah disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang pertama, sifat para malaikat, mereka itu adalah ajsamun nuraniyah latifah, ajsamun latifatun nuriyatun, yaitu jisim latif yang terbuat dari cahaya. Jisim seperti yang telah kita jelaskan di awal pertemuan kita ada dua, ada jismun latifun, ada jismun kathifun. Jismun kathifun adalah jisim yang bisa disentuh dengan tangan, seperti meja ini. Ini kasif, seperti mikrofon ini, seperti laptop, seperti manusia, seperti batu, seperti tembok. Itu namanya jismun kasifun. Manusia ini jisim kasif, binatang itu jisim kasif, bumi ini jisim kasif, langit itu jisim kasif. Yang kedua ada jisim namanya jismun latif, yaitu malayudbat bilyad, sesuatu yang tidak bisa dipegang dengan tangan, seperti angin nggak bisa dipegang, cahaya, di sini ada cahaya, kita nggak bisa memegangnya. Di sana ada kegelapan, kita nggak bisa memegangnya. Udara, kita nggak bisa menyentuhnya dengan tangan kita. Maka itu namanya jismun latifun. Nah, para malaikat ini tergolong sebagai jismun latif. Mereka ajsamun latifah, jisim yang latif yang tidak bisa disentuh dengan tangan. Dan mereka itu ajsamun nuraniyah, jisim yang diciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bersabda, khuliqat al malaikatu min nur wa khuliqal jannu min marijim min nar. Khuliqatil malaikatu min nur, para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu, dan jin itu diciptakan min marijim min nar, diciptakan dari api, itu jin, sudah kita jelaskan kemarin. Jadi para malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari apa? Diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Nah, ini semuanya asal penciptaan makhluk, tetapi semuanya itu diciptakan dari air. Nah, artinya ada yang secara langsung makhluk itu diciptakan dari makhluk bernama air secara langsung, ada yang tidak secara langsung tetapi jika diurut juga tercipta dari air. Seperti ketika dikatakan malaikat diciptakan dari cahaya, nah, cahaya dari air. Jin diciptakan dari api, jika diurut api nanti tercipta dari air. Manusia diciptakan dari tanah, ketika diurutkan nanti akan sampai bahwa dia diciptakan dari air. Nah, karena segala sesuatu itu diciptakan dari air, dan air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah, awwalul makhluqat, yaitu air yang berada di bawah arsy,
yang sifat-sifatnya tidak sama dengan sifat-sifat air yang turun ke bumi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat yang pertama, bahwa para malaikat itu adalah ajsamun latifatun nuraniyatun. Kemudian yang kedua, para malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Para malaikat bukan laki-laki, bukan perempuan. Tidak boleh mengatakan bahwa malaikat itu laki-laki, juga tidak boleh mengatakan malaikat itu perempuan. Karena ada sebagian orang yang sesat, yang kafir, mereka menamakan Allah dengan perempuan. Seperti orang-orang Yahudi, mereka mengatakan bahwa para malaikat adalah banatullah. Para malaikat adalah putri-putrinya Allah, anak-anak perempuannya Allah. Orang Yahudi mereka meyakini Allah punya anak, dan para malaikat adalah anak perempuannya Allah. Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Najm ayat 27, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal untha. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, la yusammunal malaikah, mereka benar-benar menamakan para malaikat tasmiyatal untha, dengan nama perempuan. Dan ini adalah menyimpang dari ajaran Islam yang mengatakan bahwa para malaikat itu laisu dzukuran wa laisu inasan. Mereka bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Sehingga mereka la yatanakahun, sehingga mereka tidak saling menikah satu dengan yang lain. Wong mereka bukan laki-laki, bukan perempuan. Yang menikah itu kan laki-laki sama perempuan itu menikah. Nah, sehingga dikatakan bahwa para malaikat itu la yatanakahun, mereka tidak saling menikah satu dengan yang lain. Karena mereka tidak saling menikah, maka mereka juga la yatawaladun, mereka tidak beranak pinak. Tidak ada malaikat kemudian menikah kemudian beranak dan seterusnya, enggak. Sebagaimana manusia dan jin. Kalau manusia yatawaladun, yatanakahun, karena mereka laki-laki perempuan. Jin juga demikian, mereka ada yang laki-laki, ada jin laki-laki, ada jin perempuan, sehingga mereka yatanakahun, mereka menikah di antara mereka. Dan kemudian mereka juga beranak pinak. Itu jin, manusia. Tapi malaikat, mereka bukan laki-laki, bukan perempuan, tidak menikah di antara mereka, dan juga tidak beranak pinak. Jadi para malaikat itu diciptakan tidak dari kelahiran. Malaikat tidak diciptakan sebagai manusia lahir dulu dari ibunya, kemudian kecil, kemudian menjadi besar, tua, mati. Bukan seperti itu. Tetapi para malaikat, mereka diciptakan ya langsung dalam wujudnya yang sekarang. Tidak tumbuh dari kecil kemudian menjadi besar, tidak seperti itu, karena mereka itu diciptakan oleh Allah tanpa dengan melalui proses pernikahan, kelahiran, dan seterusnya. Langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam jumlah yang sangat banyak, yang sangat besar. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Jadi nggak boleh kita menyebut bahwa para malaikat itu laki-laki ataupun perempuan. Mereka juga la yakulun wa la yashrabun. Mereka tidak makan, tidak minum sebagaimana kita. Kita membutuhkan makan, kita membutuhkan minum untuk hidup. Sementara para malaikat,
mereka tidak makan dan juga tidak minum. Dan para malaikat ini memiliki sayap. Para malaikat memiliki sayap. Nah, sayapnya para malaikat bervariasi jumlahnya. Ada yang memiliki sayap hanya 2. Ada yang memiliki sayap 3. Ada yang memiliki sayap 4. Ada yang memiliki sayap lebih dari itu. Bahkan sampai ratusan sayapnya, sebagaimana malaikat Jibril alaihissalam dan juga malaikat Israfil alaihissalam memiliki sayap yang sangat banyak. Malaikat Jibril alaihissalam itu sayapnya ada 600. Nah, 600 sayap. Yang 600 sayap itu satu sayapnya apabila dikibaskan, apabila dibentangkan satu sayapnya, maka ufuk timur dan barat akan tertutup oleh satu sayapnya malaikat Jibril alaihissalam. Ini menunjukkan betapa besarnya malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, surat Fatir ayat 1. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, disebutkan di sini ja'ilil malaikah, Allah yang telah menjadikan, menciptakan para malaikat rusulan sebagai rasul yang uli ajnihah, yang mereka itu memiliki sayap-sayap. Masna, ada yang 2 sayapnya, wa thulatha, ada yang 3 sayapnya, wa ruba'a, ada yang 4 sayapnya. Bukan fankihu ma tabalakum minan nisa. Tapi para malaikat ini lafadznya hampir sama, jadi ke sana. Nah, jadi dikatakan masna wa thulatha wa ruba' sayapnya, ya, sayapnya yang 2, 3 dan 4. Yazidu fil khalqi, Allah menambah dalam penciptaannya, ada yang lebih dari 4. Seperti yang tadi kita sebutkan, malaikat Jibril alaihissalam sayapnya sampai 600 sayap. Ketika Rasulullah melihat malaikat Jibril ketika di Makkah untuk pertama kalinya, beliau sempat pingsan karena takjub dengan keagungan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali. Yang pertama ketika beliau ada di Makkah. Yang kedua ketika beliau berada di Sidratul Muntaha, di atas langit yang ke-7, di dekat Sidratul Muntaha, sebuah pohon yang sangat besar dan indah. Di sana Rasulullah melihat wujud asli dari malaikat Jibril dengan 600 sayapnya. Nah, sehingga Rasulullah yang untuk pertama kali ketika di Makkah, beliau pingsan ketika melihatnya. Bukan takut, tetapi takjub, kagum dengan betapa agungnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi untuk kali yang kedua, Rasulullah tidak lagi pingsan, karena sebelumnya Rasulullah sudah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat itu semuanya muslimun. Jadi para malaikat itu muslimun, auliyaullah. Para malaikat itu semuanya beragama Islam dan semuanya adalah wali-walinya Allah. Karena mereka nggak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Mereka semuanya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah,
dan meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat, mereka nggak ada yang pernah bermaksiat. Kalau ada cerita tentang para malaikat, kemudian dikatakan bahwa ada malaikat yang bermaksiat, dipastikan bahwa cerita itu cerita yang dusta. Karena ayat Al-Quran itu sudah menegaskan dalam surat At-Tahrim ayat 6 disebutkan bahwa para malaikat itu sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum artinya para malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, ditegaskan bahwa mereka itu senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Itu para malaikat. Jadi nggak ada yang pernah berbuat dosa, nggak ada yang pernah mereka berbuat misalnya zina, membunuh, minum khamr, nggak ada. Tidak ada yang seperti itu. Para malaikat tadi nggak ada yang kita katakan minum, makan, nggak ada. Mereka juga bukan laki-laki, bukan perempuan. Nah, para malaikat tidak ada yang pernah berbuat maksiat kepada Allah. Maka jika ada cerita tentang Harut dan Marut, bahwa keduanya malaikat yang dikatakan pernah bermaksiat kepada Allah, maka ini jelas cerita yang dusta. Karena bertentangan dengan sifat para malaikat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Harut dan Marut keduanya memang malaikat, dan memang keduanya diperintah oleh Allah turun ke bumi pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetapi keduanya tidak berbuat maksiat ketika turun ke bumi. Keduanya menjelaskan kepada masyarakat ketika itu perbedaan antara sihir dan mukjizat. Menjelaskan antara apa perbedaan sihir dan mukjizat. Karena ketika itu Nabi Sulaiman alaihissalam itu difitnah oleh para setan yang sebelumnya tertundukkan oleh Nabi Sulaiman. Kemudian Nabi Sulaiman wafat, kemudian disebarkan isu oleh para jin setan bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam dulu telah melakukan sihir. Maka dua malaikat ini datang turun ke bumi untuk menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, ini penting sekali keyakinan ini karena banyak beredar di kalangan masyarakat bahwa ada malaikat yang pernah berbuat maksiat. Para malaikat itu nggak ada yang pernah berbuat maksiat, meskipun sebenarnya mereka itu mukhtarun. Mereka itu memiliki iradah. Mereka itu memiliki ikhtiar. Tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa para malaikat nggak punya ikhtiar, nggak punya kehendak. Enggak. Para malaikat itu punya ikhtiar, punya iradah. Tetapi mereka la yakhtaruna illa ta'ah. Mereka tidak memilih, tidak berikhtiar, tidak memiliki kehendak kecuali kehendak untuk melakukan kebaikan. Nah, jadi al-malaikah mereka khuliqu majbulina bitta'ah. Khuliqu majbulina bitta'ah. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan selalu memilih untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Nggak ada kecenderungan sama sekali untuk melakukan perbuatan yang maksiat. Berbeda dengan kita manusia yang terkadang kita ada kecenderungan melakukan ketaatan, juga ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Itu kita manusia.
Tetapi para malaikat, mereka punya pilihan, mereka punya ikhtiar, mereka memiliki kehendak, tetapi hanya berkehendak melakukan kebaikan dengan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para malaikat ini ada di antara mereka yang diangkat menjadi rasul, dan tidak ada di antara mereka yang menjadi nabi saja yang bukan rasul. Jadi di antara salah satu perbedaan antara nabi dan rasul, bahwa rasul itu ada dari kalangan manusia dan juga ada dari kalangan malaikat. Sedangkan nabi itu hanya ada dari kalangan manusia saja. Dalilnya seperti ayat yang tadi kita sebutkan dalam surat Fatir tadi, disebutkan apa? Ja'ilil malaikati rusulan. Allah yang telah menjadikan para malaikat itu sebagai rasul. Juga dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Hajj, ayat 75, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha sami'un basir. Allahu yastafi, Allah memilih, minal malaikati, dari kalangan para malaikat, rusulan, seorang rasul, wa minan nasi, dan juga dari kalangan manusia. Jadi rasul ada dari kalangan para malaikat dan ada dari kalangan manusia. Ayat ini menegaskan itu. Dan salah satu rasul Allah dari kalangan para malaikat adalah malaikat Jibril alaihissalam. Jibril itu rasul, Rasulullah dari kalangan para malaikat. Jibril itu adalah salah satu pembesar dari para malaikat, salah satu pemimpin dari para malaikat. Beliau adalah aminul wahyi, malaikat yang diberikan amanah untuk menyampaikan wahyu kepada para nabinya. Beliau adalah rasul di kalangan para malaikat yang menyampaikan risalah kepada para malaikat. Hadirin hadirat rahimakumullah. Maka malaikat Jibril alaihissalam memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh malaikat yang lainnya, karena tugasnya yang begitu agung, begitu mulia, sehingga beliau juga menjadi malaikat yang mulia. Karena beliau juga Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya bahwasanya para malaikat ini mereka diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bukan karena Allah itu membutuhkan pertolongan, bukan karena Allah itu membutuhkan bantuan, tetapi untuk memuliakan mereka. Jadi dengan para malaikat itu diutus oleh Allah, maka mereka menjadi makhluk yang mulia. Jadi ketika ditanya kenapa Allah memerintahkan para malaikat untuk mengatur sebagian alam, jawabannya untuk memuliakan mereka. Dengan mereka diutus untuk mengatur sebagian makhluknya, maka para malaikat ini menjadi makhluk yang mulia. Sebagaimana para nabi diutus untuk menyampaikan misi, menyampaikan dakwah, menyampaikan risalah kepada umat manusia, maka karena itu mereka menjadi makhluk yang paling mulia. Demikian juga para malaikat
ketika mereka diberikan tugas oleh Allah untuk melaksanakan sebagian perbuatan, yaitu berupa pengaturan sebagian alam semesta, maka para malaikat menjadi makhluk yang mulia, bukan karena Allah membutuhkan kepada para malaikat. Karena sebagian ada yang salah memahami, menganggap ketika para malaikat itu ditugaskan untuk melakukan perbuatan ini dan itu oleh Allah, dia menganggap bahwa Allah itu butuh kepada para malaikat. Sehingga Ibnu Taimiyah salah satu dari tokoh yang dianut oleh kelompok Wahabi, dalam sebuah kitabnya dia mengatakan bahwa al-malaikatu a'wanullah. Para malaikat itu adalah para pembantunya Allah. Seakan-akan dia berkeyakinan bahwa Allah itu butuh kepada pembantu yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini. Nah, keyakinan bahwa Allah membutuhkan pembantu penolong dalam mengatur alam semesta ini, itu adalah keyakinan yang kufur, karena menisbatkan sifat lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami? Nah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang benar bahwasanya para malaikat itu mengatur sebagian alam semesta. Nah, sehingga para malaikat ini sering kita sebut sebagai mudabbir juz'i. Nah, tadbir itu ada dua. Ada tadbirun kulliyun, ada tadbirun juz'iyun. Tadbirun kulliyun artinya mengatur seluruh alam semesta ini. Itu tadbir kulli. Pengatur seluruh alam semesta ini adalah Allah. Mudabbir kulli itu adalah Allah. Nah, kemudian ada tadbir juz'i, mengatur sebagian alam. Ada yang mengatur hujan, ada yang mengatur angin, hembusan angin, apakah anginnya kencang atau sepoi-sepoi, atau angin yang menghancurkan seluruh bangunan, atau itu semuanya yang mengatur ada para malaikat. Ada yang mengatur turunnya hujan lebat atau turunnya rintik-rintik, itu ada yang mengatur, yaitu para malaikat. Ada yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan ketika biji sudah ditanam oleh manusia, ada yang menumbuhkannya. Siapa? Para malaikat. Jadi ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Ini namanya apa? Tadbir juz'i, pengaturan alam semesta yang bersifat juz'i, juz'un, bagian-bagian, tidak keseluruhan. Nah, pengatur alam semesta yang kulli, pengatur alam semesta yang hakiki, yang sebenarnya terhadap seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pada hakikatnya pengaturan malaikat terhadap sebagian alam semesta, yang pertama itu mengikuti perintah Allah, mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Yang kedua, perbuatan malaikat berupa mengatur sebagian alam semesta itu adalah juga ciptaan Allah. Seperti yang sudah kita jelaskan, kita manusia, Allah yang menciptakannya. Kita melakukan suatu perbuatan, maka perbuatan itu juga Allah yang menciptakannya pada diri kita. Para malaikat itu Allah yang menciptakan jasadnya. Perbuatan yang dilakukan oleh malaikat itu juga Allah yang menciptakannya. Maka pada hakikatnya pengatur alam semesta ini secara kulli adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengaturan malaikat terhadap sebagian alam semesta itu adalah
ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya tunduk mengikuti apa yang telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah tercatat di Al-Lauhil Mahfuz. Nah, maka siapa pengatur alam semesta ini alal haqiqah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para malaikat diberikan tugas mengatur, itu pun ciptaan Allah. Dengan itu mereka mendapatkan kemuliaan. Dengan itu mereka mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, sehingga di dalam Al-Quran itu disebutkan fal mudabbirati amra, al-mudabbirati, nah, mereka yang mengatur perkara. Siapa itu? Para malaikat. Al-mudabbira fal mudabbirati amra, yang dimaksud adalah para malaikat, yaitu bahwa mereka adalah mudabbir dari sebagian alam semesta ini, bagian-bagian dari alam semesta seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para malaikat ini makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Yang jumlahnya paling banyak. Makhluk Allah yang jumlahnya terbanyak itu adalah para malaikat. Jumlahnya lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Berapa jumlah kerikil di bumi? Nggak tahu. Jumlahnya lebih banyak dari daun yang ada di bumi ini. Artinya mereka sangat banyak jumlahnya. Bahkan disebutkan bahwa jumlah mereka itu hanya Allah yang mengetahuinya. Dalam Al-Quran surat Al-Muddathir disebutkan wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu kecuali hanya Allah. Junudu rabbika yang dimaksud adalah al-malaikah, yang dimaksud adalah para malaikat. Tidak ada yang mengetahui jumlah para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tahu, karena Allah yang menciptakannya. Allah mengetahui semua bilangan. Semua bilangan. Allah mengetahui bilangan rambut yang ada di bumi ini. Allah mengetahui bilangan kerikil yang ada di bumi ini. Allah mengetahui bilangan daunan yang ada di bumi ini. Allah mengetahui jumlah para malaikat yang telah Dia ciptakan. Karena Allah yang menciptakannya, maka Allah mengetahui bilangannya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui jumlah tentara Tuhanmu yaitu para malaikat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, riwayat At-Tabarani disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, ma fis samawati mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7, ma fis samawati sab'i, di langit yang 7 tidak ada mawdi'u arba'i asabi', tidak ada tempat 4 jari. Ini 4 jari, tidak ada tempat 4 jari di atas langit yang 7 kecuali di situ ada malaikat. Illa wa fihi malakun qaimun, yang sedang berdiri atau ruku atau sujud. Artinya para malaikat itu sesak penuh memenuhi langit yang 7. Mereka apa yang dilakukan di sana? Mereka beribadah kepada Allah. Mereka sholat di sana di atas langit yang 7.
Hadirin hadirat rahimakumullah, ini sekaligus sebagai bukti, sebagai dalil bahwa langit adalah tempat tinggalnya para malaikat. Sebagai dalil, hadis ini sebagai dalil bahwasannya para malaikat adalah ahlus sama. Para malaikat adalah penduduk langit. Sebagaimana manusia itu ahlul ardi, manusia itu adalah penduduk bumi. Al-jinnu, jin itu adalah ahlul ardi, penduduk bumi. Para malaikat itu adalah ahlus sama, penduduk langit. Hadis ini sangat jelas menjelaskan tentang itu. Makanya tidak boleh dikatakan bahwa Allah bertempat tinggal di langit, nggak boleh. Kenapa? Karena seseorang yang mengatakan bahwa Allah bertempat di langit berarti telah menyamakan Allah dengan para malaikat. Yang di langit itu malaikat. Kalau seseorang mengatakan Allah itu di langit berarti dia menyamakan Allah dengan malaikat. Padahal ayatnya sudah jelas laisa kamitslihi syai', bahwa Allah sama sekali tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Termasuk makhluknya adalah malaikat, maka nggak boleh seseorang menyamakan Allah dengan malaikat. Mengatakan, meyakini bahwa Allah bertempat di atas langit, itu penserupaan Allah dengan makhluknya, yaitu para malaikat. Karena itu keyakinan bahwa yang mengatakan Allah itu bertempat tinggal di langit adalah keyakinan yang sesat dan menyesatkan, harus diwaspadai. Nggak boleh. Keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah ada tanpa tempat. Allah tidak bertempat. Tidak bertempat di atas arsy, tidak bertempat di atas langit, tidak bertempat di atas bumi, tidak bertempat di mana-mana. Tidak berada di mana-mana, tetapi ada tanpa tempat. Itu keyakinan kita. Maka ajaran Wahabi yang sebagian mereka mengatakan Allah itu berada di atas langit, asalnya di atas arsy, tapi kalau sudah sepertiga malam terakhir maka Allah turun dari arsy, turun dengan zatnya ke langit dunia. Setelah subuh kemudian naik lagi. Itu keyakinan orang Wahabi. Keyakinan yang terkadang lucu, tetapi itu keyakinan yang sesat. Keyakinan yang sangat sesat dan harus diwaspadai, karena jika tidak maka itu akan merusak akidah seseorang, merusak keimanan seseorang. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ketika mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas arsy, juga selain mereka telah menyamakan Allah dengan para malaikat, mereka juga seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu di langit berdesak-desakan dengan para malaikat. Bukankah tadi disebutkan dalam hadis tadi bahwa di langit udah nggak ada tempat lagi, di sana nggak ada tempat jari pun. Berarti kan sempit. Kita sekarang di majelis ini masih banyak tempat, masih banyak tempat. Di atas langit sudah nggak ada tempat lagi, tidak ada tempat jari pun di sana, kecuali ada malaikat yang sedang sholat. Berarti sudah penuh, langit itu sudah penuh dengan para malaikat. Maka jika dikatakan bahwa Allah bertempat tinggal di atas langit, artinya mereka mengatakan, orang Wahabi seakan-akan mengatakan Allah itu desek-desekan dengan para malaikat di atas langit, pepet-pepetan dengan para malaikat menurut mereka secara tidak langsung. Karena itu keyakinan yang mengatakan Allah berada di atas langit, ini keyakinan yang sangat buruk, sangat rusak, yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita, keluarga kita, atau tetangga kita, atau teman-teman kita terpengaruh oleh ajaran tasbih menyimpang yang seperti ini.
Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para malaikat tadi jumlahnya banyak, tetapi yang terkenal nama-namanya ada yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis, ada yang tidak. Yang terkenal itu ada 10 malaikat yang mereka memiliki atau mereka memiliki tugas-tugas yang khusus. Ada malaikat yang tadi malaikat Jibril alaihissalam. Beliau adalah pemimpin dari para malaikat, aminul wahyi. Nah, ada sebagian bertanya, nah sekarang kerjaannya malaikat Jibril apa? Kan sudah nggak ada nabi. Ada yang mengatakan, sering pertanyaan muncul seperti itu. Malaikat Jibril alaihissalam, beliau bukan hanya aminul wahyi, beliau bukan hanya rasul yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi, tetapi beliau juga rasul di antara para malaikat. Beliau juga pemimpin dari para malaikat. Nah, takribnya sebagai pendekatan, apakah pemimpin itu nganggur? Ya tidak. Kalau misalnya saya sebagai direktur, misalnya nggak terlihat saya di lapangan, nggak terlihat saya bekerja, tetapi apakah saya tidak bekerja? Ya bekerja. Nah, tetapi pekerjaannya berbeda dengan pekerja. Kalau pekerja itu dengan fisiknya dia bekerja, direktur, dengan akalnya dia bekerja untuk mengatur, memastikan berjalannya semua pekerjaan dengan baik. Nah, itu takrib, hanya pendekatan kalau kita. Nah, malaikat Jibril adalah pemimpin dari para malaikat dan beliau memiliki tugas-tugas. Di antaranya beliau adalah sebagai Rasul Allah di kalangan para malaikat. Ada lagi malaikat Israfil. Malaikat Israfil yang bertugas nanti meniup sangkakala pada hari kiamat. Ada malaikat namanya Azrail, tugasnya mencabut nyawa seseorang yang ditakuti oleh manusia. Jadi mencabut nyawa seseorang, malaikat Azrail. Ada malaikat namanya siapa lagi? Ridwan. Ada malaikat namanya Malik. Ada malaikat yang bernama Munkar. Ada malaikat Nakir dan seterusnya. Nah, para malaikat itu adalah makhluk-makhluk Allah yang mulia. Makhluk-makhluk Allah yang mulia, semuanya muslimun, semua aulia Allah, mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam harus memuliakan para malaikat. Gak boleh kita mencela, mencaci maki para malaikat. Orang yang mencela, mencaci para malaikat, hukumnya bukan muslim, telah jatuh kepada kekufuran. Jika ada seorang muslim kemudian menghina malaikat Jibril, menghina Azrail, maka hukumnya dia kufur, jatuh kepada kekufuran. Karena kaidah yang sudah kita sampaikan berkali-kali bahwa setiap keyakinan, setiap perbuatan, dan setiap perkataan yang mengandung unsur penghinaan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, kepada syariatnya, terhadap syiar agamanya, itu semuanya adalah sebuah bentuk kekufuran. Termasuk di sini adalah keyakinan, perbuatan, dan ucapan yang mengandung unsur penghinaan kepada para malaikat, itu juga bagian yang termasuk kekufuran yang harus kita waspadai. Seperti mereka yang mengatakan bahwa para malaikat itu perempuan, maka mereka telah menghina para malaikat dan hukumnya mereka bukan muslim seperti yang tadi sudah disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Nah, hadirin rahimakumullah, demikian ya, pembahasan kita pada pagi hari ini tentang
keyakinan atau beriman kepada adanya para malaikat. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سلام الله على الهادي رسول الله.